Ketika kita mendengar istilah pekerja seks komersial, apa yang langsung terlintas di pikiran kalian? Mungkin stigma, penilaian negatif, atau rasa ingin tahu. Tapi, pernahkah kalian bertanya, apa yang sebenarnya membawa seseorang ke jalan ini? Apakah mereka benar-benar memilih pekerjaan ini? Atau ini adalah hasil dari keadaan yang terpaksa? Nah, hari ini kita akan membahas sisi lain dari pekerjaan yang sering dianggap tabu ini. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Karena di balik label pekerja seks komersial, ada cerita yang penuh dengan perjuangan, keterpaksaan, dan seringkali penderitaan. Yuk, tonton video ini sampai selesai untuk membuka perspektif baru tentang isu ini. Dan mari kita bersama-sama mencari solusi. PSK atau pekerja seks komersial adalah individu yang menjual jasa seksual untuk mendapatkan penghasilan. Dalam pandangan masyarakat, pekerjaan ini seringkali dipandang rendah atau menjadi bahan hinaan. Tapi, tahukah kalian bahwa sebagian besar PSK tidak benar-benar memilih pekerjaan ini dengan sukarela? Banyak dari mereka masuk ke dunia ini karena tekanan ekonomi, tekanan sosial, atau bahkan eksploitasi oleh orang-orang di sekitar mereka. Ada beberapa faktor utama yang bisa membuat seseorang menjadi PSK. Yang pertama adalah faktor kemiskinan. Ketika tidak ada pilihan lain untuk bertahan hidup, pekerjaan ini menjadi jalan terakhir. Meskipun ini adalah langkah yang salah, tetapi kebanyakan orang memilih langkah ini sebagai opsi terakhir mereka. Faktor yang kedua adalah kurangnya pendidikan dan keterampilan. Tanpa pendidikan yang memadai, pilihan pekerjaan menjadi sangat terbatas. Kita tahu bahwa syarat untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan atau bidang lainnya selalu memiliki kriteria yang tinggi, dan bagi sebagian orang kesulitan untuk bisa mencari pekerjaan. Faktor yang ketiga yaitu korban perdagangan manusia. Banyak PSK yang awalnya dijebak atau dipaksa masuk ke dunia ini oleh para pelaku jaringan perdagangan manusia. Faktor yang terakhir adalah trauma masa lalu. Beberapa dari mereka memiliki latar belakang trauma, seperti kekerasan seksual atau pelecehan, yang membuat mereka merasa tidak punya pilihan lain. Tapi di balik gemerlap dunia malam, ada kenyataan pahit yang seringkali tidak terlihat oleh banyak orang. Kehidupan seorang PSK penuh dengan risiko, baik fisik, mental, maupun sosial. Berikut adalah beberapa dampak buruk yang sering dialami PSK. Yang pertama, risiko kesehatan yang tinggi. PSK sangat rentan terhadap penyakit menular seksual, termasuk HIV atau AIDS. Banyak dari mereka tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang layak. Yang kedua, stigma sosial. PSK seringkali dipandang rendah oleh masyarakat. Stigma ini membuat mereka sulit mendapatkan dukungan atau peluang untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, kekerasan fisik dan psikologis. Tidak sedikit PSK yang mengalami kekerasan dari pelanggan, pihak berwenang, atau bahkan orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Yang keempat, kehilangan hak dan martabat. Banyak PSK yang diperlakukan seperti barang, bukan manusia. Mereka kehilangan kontrol atas hidup mereka sendiri. Dan yang kelima, sulit keluar dari lingkaran setan. Sekali terjebak di dunia ini, sangat sulit untuk keluar. Karena mereka seringkali tergantung secara ekonomi dan tidak memiliki dukungan untuk memulai hidup baru. Sebagai masyarakat, kita punya peran besar untuk membantu mereka yang terjebak di dunia ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, di antaranya adalah berhenti menghakimi. Setiap PSK adalah manusia dengan cerita dan perjuangannya sendiri. Dengan berhenti menghakimi, kita bisa membantu mereka merasa dihargai sebagai manusia. Selanjutnya, dukung program rehabilitasi. Banyak organisasi yang membantu PSK mendapatkan keterampilan baru, pekerjaan layak, dan dukungan psikologis. Dukungan kita bisa berupa donasi atau bahkan hanya menyebarkan informasi tentang program ini. Selain itu, awasi perdagangan manusia. Jika kalian mencurigai adanya perdagangan manusia, segera laporkan kepada pihak berwenang, jangan biarkan mereka menjadi korban. Selanjutnya, edukasi tentang hak dan kesehatan. Memberikan edukasi kepada mereka tentang hak-hak mereka dan akses kesehatan bisa membantu mereka melindungi diri. Dan ini yang paling penting harus kita lakukan, yaitu dorong pemerintah untuk memberikan solusi. Pemerintah harus menyediakan program pelatihan kerja, edukasi, dan perlindungan hukum bagi PSK untuk membantu mereka keluar dari pekerjaan ini.
Tidak ada yang menginginkan pekerjaan ini. Sebagian besar dari mereka adalah korban keadaan yang tidak punya pilihan lain. Tapi ini bukan hanya masalah mereka. Ini adalah masalah kita sebagai masyarakat. Kita bisa menjadi bagian dari solusi dengan memberikan empati, dukungan, dan dorongan kepada mereka yang terjebak di dunia ini untuk memulai hidup baru. Dengan bekerja bersama, kita bisa menciptakan dunia di mana tidak ada lagi yang harus memilih pekerjaan ini untuk bertahan hidup. Itu dia beberapa penjelasan tentang tidak ada yang menginginkan pekerjaan ini. Setelah menonton video ini, kita jadi tahu faktor apa yang menjadikan seseorang rela menjadi pekerja seks komersial. Selain itu juga kita bisa sedikit tahu langkah apa yang bisa kita lakukan untuk orang yang sudah terlanjur menjadi seorang PSK. Nah, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan konten edukasi yang membuka wawasan. Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.